Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita sudah membahas rukun iman ketiga, yaitu beriman kepada kitab. Kita lanjut rukun iman yang keempat, beriman kepada para rasul. Wal imanu bi rusul. Rusul jamak dari rasul, maknanya mursal, yang diutus. Yani mab'uts bi iblaghi syai', yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Yang dimaksud Rasul adalah man uhiya ilaihi minal bashar bisyar'in wa umira bitablighihi. Rasul itu orang yang diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk disampaikan. Itulah definisi dari seorang rasul. Adapun rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam, dan terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam bukanlah rasul. Adam itu nabi. Kenapa? Karena perbedaan rasul dengan nabi adalah kalau nabi diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan ke orang lain kecuali untuk diri dan keluarga. Di luar diri dan keluarga tidak harus disampaikan. Dan di zaman Nabi Adam tak ada orang lain kecuali dirinya dan keluarganya. Maka beliau Nabi. Setelah berlalu 10 generasi, manusia anak Adam sudah beranak pinak, kekerabatan tambah jauh sehingga di luar kekerabatan dianggap orang lain. Lalu terjadi penyimpangan dalam masalah tauhid, baru diutus Rasul pertama yaitu Nuh. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 163, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Kami telah wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, sebagaimana kami telah memberi wahyu kepada Nuh dan kepada nabi-nabi setelahnya. Yang disebut pertama adalah Nuh. Dalam Sahih Bukhari dari Anas radhiyallahu an, hadis tentang syafaat, hadis yang panjang. Saat itu orang dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan yang mengenaskan. Semuanya telanjang, semuanya tidak memakai alas kaki. Dan matahari super dekat, 3 mil. Mereka kepanasan berkeringat.
Sampai orang-orang ingin segera lepas dari kondisi seperti itu, lalu mereka saling berbicara untuk mencari syafaat. Lalu datanglah mereka kepada Adam. Disebut beberapa kelebihan Adam. Hai Adam, engkau adalah Abul Bashar. Engkau adalah bapak seluruh manusia. Allah menciptakanmu langsung oleh tangannya. Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepadamu. Pokoknya diungkit kelebihan-kelebihan Adam yang tidak dimiliki nabi-nabi lain, termasuk Nabi Muhammad SAW. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Tidakkah engkau memintakan syafaat kepada Allah untuk kami? Apa kata Nabi Adam? I'tau Nuhan awwala rasulin ba'athahu Allah. Datanglah engkau kepada Nuh. Karena Adam tidak pede meminta syafaat karena memiliki dosa, yaitu memakan buah yang oleh Allah dilarang untuk didekati waktu di surga. Dilanggar satu-satunya larangan yang ada di surga. Di tengah melimpahnya kenikmatan lain di surga, satu-satunya larangan itu dilanggar. Maka Adam malu dan tidak memiliki kepercayaan diri. Kata Adam, datangi oleh kalian Nuh. Lalu disebut, huwa awwalu rasulin ba'athahullah. Dia ini rasul yang pertama kali diutus oleh Allah. Nah, di sini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menjelaskan bahwa Nuh adalah rasul yang pertama. Adapun dalil bahwa yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam banyak ayat. Di antaranya Al-Ahzab 40, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian, tapi beliau adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Rasul penutup, Nabi penutup. Tak ada lagi Nabi setelah beliau, tak ada Rasul. Baik secara personal ataupun secara kelembagaan. Karena ada, entah ya sekarang mudah-mudahan sudah musnah. Waktu saya muda, ada satu kelompok yang mengklaim dengan sebutan lembaga kerasulan. Kata mereka, Nabi secara personal sudah wafat. Tapi tugasnya atau wewenangnya itu harus ada berlangsung sampai kiamat untuk ditaati. Yaitu berupa lembaga, disebutlah lembaga kerasulan. Ini sesat dan menyesatkan. Karena Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad menyatakan inna risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya. Sesungguhnya tugas kerasulan dan tugas kenabian qad inqata'at, benar-benar sudah terputus. Dan benar-benar itu diulang. Pertama ada inna huruf taukid. Yang kedua qad masuk ke fi'il madi. Qad di sana taukid. Sungguh-sungguh benar-benar. Maka fala rasula ba'di walan nabi. Tidak ada rasul setelahku, tidak ada nabi. Huruf la masuk ke isim yang tak bertanwin. Fala rasula. La rasula. Disebut la nafi jinsi, menafikan seluruh jenis rasul, baik personal ataupun kelembagaan. Sama dengan la ilaha
illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan dalam bentuk apapun. Semua jenis ilah. Tidak ada sesembahan yang hak. Apapun jenisnya. Makhluk hidup kek, benda mati kek, atau konsep kek, enggak ada. Selain Allah Azza wa Jalla. Nah jadi itu dalil yang menunjukkan Nabi terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengklaim ada Nabi baru, yaitu umpamanya Mirza Ghulam Ahmad dengan berdasarkan ayat ucapan Isa bin Maryam wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku memberi kabar gembira kepada kalian dengan seorang nabi baru setelah aku, namanya Ahmad. Diklaim itu Mirza Ghulam Ahmad. Kalau boleh sembrono semau gue sakarep ingsun menafsirkan memahami ayat, setiap yang namanya Ahmad bisa ngaku jadi Nabi berdasarkan ayat. Saya Nabi ya ayat, nah, kan gitunya. Jadi mereka mengklaim ayat itu. Lalu mereka menyebut, nah ini nih, kita sering terjebak dengan istilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak salah, beliau seorang Nabi yang besar. Cuma yang pertama kali melontarkan, kan di dalam bahasa Arab dulunya nggak pernah umpama Allahumma sholli ala nabiyinal kabir wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga terselawat dilimpahkan kepada Nabi besar. Yang ada Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad, nggak masalah. Kalau di luar ibadah Allah. Di kita ada Nabi besar. Apa untuk membedakan ada Nabi kecil? Di kalangan pemahaman Ahmadiyah itu. Nabi Muhammad Nabi besar, Mirza Ghulam Ahmad Nabi kecil. Ibarat bulan yang tidak memiliki cahaya sendiri. Bulan itu bersinar karena apa? Karena ada cahaya matahari. Barulah bulan itu bersinar. Nah, diibaratkan matahari itu Nabi Muhammad SAW, bulan itu Mirza Ghulam Ahmad. Itu Nabi besar, ini Nabi kecil. Makanya jangan sekali-kali menyebut semoga salawat terlimpah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bukan mengingkari bahwa beliau seorang Nabi besar, tapi ada isyarat ada Nabi kecil. Dan ini keyakinan batil. Jadi Nabi yang terakhir sekaligus Rasul terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Berdasarkan Al-Ahzab 40, walakinna Rasulullah wa khataman nabiyin. Beliau seorang Rasul dan Nabi penutup. Tak ada satupun umat yang kosong dari Rasul yang diutus oleh Allah dengan membawa syariat yang dikhususkan untuk kaumnya. Atau diutus seorang Nabi yang diberi wahyu untuk memperbaharui syariat sebelumnya. Semua umat yang pernah ada lahir ke alam dunia oleh Allah diutus satu Rasul. Untuk memberi peringatan. Mengingatkan ada pencipta Allah. Sembah dia, ibadati dia, nanti seusai kalian mati akan ada perhitungan. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus ke setiap umat seorang Rasul yang menyerukan sembahlah oleh kalian Allah dan jauhi taghut. Semua Rasul inti dakwahnya sama, yaitu mentauhidkan Allah. Sembah dia
dan jauhi selain dia. Sembah Allah, jauhi tagut. Tagut itu maknanya kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Dalam surah Fatir ayat 24 Allah berfirman, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satupun umat kecuali pasti datang ke tengah umat itu seorang pemberi peringatan. Dalam surah Al-Maidah 44 Allah menyatakan, inna anzalna taurata fiha huda wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu alladhina hadu. Sungguh kami telah turunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Para nabi menghukumi dengan petunjuk, dengan Taurat itu orang-orang yang berserah diri. Orang-orang yang pasrah berserah diri diberikan petunjuk cahaya oleh para nabi. Para rasul, manusia, makhluk seperti kita, mereka tidak memiliki kekhususan rububiyah. Mereka tidak ikut mengatur alam ini. Mengatur rizki, mematikan, menghidupkan, itu rububiyah Allah. Juga tidak memiliki hak uluhiyah, tidak memiliki hak untuk disembah, diibadati. Apapun bentuknya, enggak boleh kita ruku sujud dalam rangka ibadah kepada para nabi. Baik masih hidup ataupun setelah mati kuburannya. Oh ini kuburan nabi, terus sujud. Enggak boleh. Ataupun dalam bentuk berdoa. Berdoa ditujukan meminta kepada para nabi yang sudah wafat. Enggak boleh. Itu doa itu ibadah. Ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Coba lihat pernyataan Allah tentang Nabi Muhammad SAW. Sayyidul Mursalin. Nabi yang paling agung, yang paling tinggi kedudukannya dibanding seluruh nabi. Allah menyatakan, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra wala illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su in ana illa nadhiru wa bashir liqaumi yu'minun. Katakan oleh Muhammad, ini Nabi Muhammad disuruh mengatakan ini oleh Allah. Aku tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat atau madarat untuk diriku sendiri. Yang memberi manfaat, memberi madarat baik untuk kita atau untuk orang lain itu Allah. Manusia enggak termasuk Nabi. Illa masya Allah. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Seandainya aku mengetahui perkara gaib, pasti aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan dikenai keburukan. Kalau Nabi SAW mengetahui perkara yang akan datang, beliau tidak akan terluka ketika perang Uhud. Tidak akan terkenai keburukan. Aku ini tiada lain kecuali pemberi peringatan, pemberi berita gembira kepada kaum yang beriman. Juga dalam surah Jin ayat 21-22 Allah menyatakan, qul inni la amliku lakum dharra wala rasyada qul inni la yujirani minallahi ahada walan ajida min dunihi multahada. Kalau tadi disuruh mengatakan aku tidak bisa memberi manfaat atau madarat untuk diri sendiri. Kalau ini katakan oleh Muhammad, aku tidak memiliki kemampuan untuk memberikan madarat kepada kalian ataupun hidayah, petunjuk. Katakan olehmu, la yujirani minallahi, tidak ada yang bisa melindungi aku dari Allah seorang pun. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak menemukan suatu pelindung pun selain Allah Azza wa Jalla. Sebagai manusia, para nabi
mengalami perkara-perkara yang umumnya dialami oleh manusia. Para nabi bisa sakit, bahkan juga mati, membutuhkan makanan, minuman, dan pasangan, membutuhkan tidur dan istirahat, semuanya. Karena beliau manusia biasa. Tidak ada nabi karena seorang nabi yang maksum dimuliakan oleh Allah kalau makan 3 hari juga seger we teu lapar, nggak ada. Karena nabi nggak pernah sakit, nggak ada. Karena nabi kalau dihina tetap nggak sakit hati, nggak ada, tetap sakit hati. Karena nabi kalau dilukai kebal, malah milai ininya pedangnya, nggak ada. Nggak ada nabi kalau dipatuk ular kobra yang mati keracunan, nggak ada. Semuanya manusiawi, ya. Berfirman Allah tentang Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara 79 sampai 81. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin walladzi yumituni tsumma yuhyin. Kata Nabi Ibrahim, dialah Allah yang telah memberi makanan kepadaku dan juga minuman. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dan dia pula yang mematikan aku, kemudian menghidupkan aku kembali. Termasuk hal yang sifatnya manusiawi adalah lupa. Para nabi suka lupa. Nabi Muhammad SAW suka lupa. Bahkan dalam hal ibadah juga lupa. Nabi Adam oleh Allah diberikan jatah usia 1000 tahun. Kemudian diperlihatkan oleh Allah usia beberapa turunannya, melihat bahwa Nabi Daud hanya 60 tahun. Sebentar. Lalu apa kata Nabi Adam? Berikan jatah usiaku 40 tahun. Jadi jejeg 100. Jadi Nabi Adam tersisa tinggal 960 tahun. Pas sudah 960 tahun datang malakul maut mau mencabut nyawa. Kata Nabi Adam, karena harusnya aku 1000. Ini baru 960 tahun, ada 40 tahun lagi. Fanasya Adam wa nasya dzurriyyatu. Adam lupa bahwa itu 40 sudah dikasih keturunannya. Maka turunannya juga ikut pelupa. Maka Nabi SAW pun menyatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Aku ini hanya manusia biasa seperti kalian. Aku suka lupa seperti juga kalian lupa. Kalau aku lupa, ingatkan. Nabi SAW bicara begitu tuh ketika beliau lupa ibadah. Ketika menjadi imam membaca ayat tiba-tiba lupa, diam, batuk, kemudian beliau ruku. Ketika sholat duhur atau asar harusnya 4 rakaat, ini baru 2 rakaat sudah salam. Abu Bakar, Umar, Utsman ada di sana tidak berani menegur. Lalu ada seorang sahabat, apakah engkau lupa atau syariat sudah berubah ya Rasulullah? Atau dikosor? Kata Nabi SAW, aku tidak lupa, syariat tidak berubah, juga tidak dikosor. Oh, kalau begitu engkau lupa. Ini kita baru 2 rakaat. Engkau sudah salam. Akhirnya Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, benarkah? Benar. Akhirnya beliau langsung takbir lagi dalam keadaan duduk, langsung berdiri. Nambah 2 rakaat. Lalu ditutup dengan sujud sahwi. Syariat sujud sahwi bukti lupanya beliau dalam ibadah. Dan itu menjadi penyempurna syariat. Alhamdulillah Nabi dilupakan oleh Allah.
Kalau umpama Nabi tidak pernah lupa, ibadahnya nggak pernah salah, sementara umatnya pelupa, kita bakal bingung, nggak ada syariat sujud sahwinya. Umpama habis rakaat kedua harusnya duduk untuk tahiyat awal, tiba-tiba celegedeg kita berdiri. Pas sudah berdiri rakaat ketiga, baru ingat, tahiyat awal kaliwat, bingung nggak? Bingung, karena tidak ada contoh dari Nabi kalau Nabi tidak pelupa. Kalau bukan pelupa, kalau Nabi tidak lupa, alhamdulillah Nabi dilupakan sehingga lahir syariat sujud sahwi. Sempurnalah. Jadi lupa itu tidak ada kaitan dengan maksum. Termasuk kalau dilukai, ya luka. Nggak boleh kita mengatakan masa seorang Nabi terluka. Kan maksum. Kemaksuman nggak berkaitan dengan hal itu. Sama dengan lapar kalau nggak makan, haus kalau tidak minum, ya, ngantuk kalau tidak tidur, lelah, capek kalau tidak istirahat. Sama. Kalau direndahkan, tersinggung, sakit hati. Kalau umpamanya disakiti, ya sakit. Dilukai, ya luka, berdarah dan mati. Itu manusiawi. Termasuk kalau yang menyakitinya itu bangsa jin karena dimintai pertolongan oleh tukang sihir, kena. Sebagaimana waktu perang Uhud beliau terluka berdarah-darah, ya kena. Karena manusia biasa. Tidak ada kaitannya dengan kemaksuman beliau. Kemaksuman beliau bukan dalam hal yang bersifat manusiawi, tapi berkaitan dengan penyampaian risalah, dijamin tidak akan salah. Allah telah mensifati para nabi, para rasul dengan sebutan hamba di level tertinggi. Ini yang menyebabkan setiap kali Allah memberi anugerah yang khusus Allah berikan kepada para nabi, seperti diberi wahyu, seperti diisrokan, dimi'rajkan. Di saat posisi kemuliaannya tinggi, Allah menyebut para nabi tersebut dengan sebutan hamba. Seperti Nabi Nuh, Nabi Nuh itu dikatakan innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh itu hamba yang bersyukur. Bersyukur itu ibadah yang agung. Allah menyebutnya hamba. Nabi Muhammad SAW ketika diberi wahyu Al-Quran disebut oleh Allah dengan sebutan hamba. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha barakah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Al-Furqan Quran. Ketika menerima Quran, wahyu itu ke posisi yang sangat tinggi. Maka pada saat posisi yang sangat tinggi Allah menyebut dengan sebutan hamba. Berkata Isa, ini Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu ayat yang viral sering dibaca oleh anak-anak TK. Awalnya dari siapa? Dari Qori. Kemudian diviralkan oleh anak-anak Afrika. Qala inni Abdullah, gitu ya. Berkata Nabi Isa, aku Abdullah, atani al-kitaba. Allah telah memberikan kepadaku kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan telah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Terus ayat berikutnya itu mengungkapkan kemuliaan-kemuliaan Nabi Isa. Diawali oleh aku adalah hamba Allah. Disebut hamba dalam posisi-posisi yang mulia.
Lihat lagi ketika Allah mengisrakan Nabi SAW. Isra itu gak semua Nabi. Gak ada satu makhluk pun di alam jagat ini yang diisrakan selain Nabi SAW. Orang yang ngaku-ngaku turunannya banyak yang menyatakan saya Isra 70.000 kali sehari. Saking ingin dianggap hebatnya gitu oleh orang-orang. Nabeh disebut goong nabeh maneh. Saking ingin disanjung, dimuliakan, diagung-agung. Dikarang cerita-cerita halu. 70.000 kali. Nabi aja cuma sekali. Mi'raj. Ketika Allah memi'rajkan Nabi SAW, beliau tidak menyebut Nabi atau Rasul atau Muhammad, tapi hamba. Allah menyatakan di dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bi nabiyhi atau bi rasulihi atau bi Muhammadin, enggak, tapi subhanalladzi asra bi amdi. Maha barak, maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Jadi Isra itu posisi yang mulia. Allah menyebut dengan sebutan hamba. Coba perhatikan Al-Quran juga surah Al-Qasas, surah Sad ayat 45 sampai 47. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal abasar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Ceritakan oleh kalian hamba-hamba kami. Disebut hamba. Siapa? Ibrahim, Ishak, Yakub. Disebut beberapa prestasinya, kemuliaannya. Ulil aidi wal absar. Mereka pemilik amalan-amalan dahsyat dan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Terus inna akhlasnahum bi khalisatin, kami telah sucikan jiwa-jiwa mereka sedemikian rupa dzikraddar, yang kemudian mereka mengingatkan manusia tentang kehidupan akhirat. Sesungguhnya mereka di sisi kami termasuk manusia-manusia pilihan terbaik. Lihat, itu mereka disebut dengan sebutan hamba. Berfirman juga Allah tentang Nabi Isa bin Maryam dalam surah Az-Zukhruf ayat 59. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Isa ini tiada lain kecuali seorang hamba. Kami telah memberikan nikmat kepadanya dan kami jadikan dia sebagai tauladan bagi Bani Israel. Jadi setiap kali seorang nabi berada dalam posisi yang sangat mulia, seperti menerima wahyu, diisrakan, atau tadi disebutkan nabi-nabi yang lainnya, itu selalu disebut hamba. Mengisyaratkan semakin seorang manusia menghambakan diri, merendahkan diri, mengabdikan diri kepada Allah, semakin diangkat kemuliaannya. Jadi tinggi rendahnya, mulia atau hinanya orang tergantung dari sikapnya. Dia mengagungkan diri atau merendahkan diri, menghinakan diri atau meninggikan diri. Semakin seseorang meninggikan diri, merasa diri besar, namanya takabur. Takabur itu orang kecil tapi merasa besar. Allah akan rendahkan dia, Allah akan hinakan dia. Semakin seorang merendahkan dirinya di hadapan Allah, semakin Allah angkat kemuliaan. Jadi sikap hamba kepada Allah berbanding terbalik dengan posisi hamba di mata Allah. Sikap hamba merendahkan diri, Allah angkat.
Sikap hamba menghinakan diri, Allah muliakan. Sikap hamba merasa dirinya besar, Allah hinakan. Dan seterusnya seperti itu ya. Itulah penjelasan tentang para nabi dan tentang para nabi, para rasul dalam ayat. Beriman kepada para rasul mencakup 4 poin. Tidaklah sempurna iman seseorang kepada para rasul kecuali mengimani 4 poin berikut ini. Pertama, al-imanu bi anna risalatahum haqqun min Allah. Faman kafara bi risalatin wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Pertama, beriman bahwa risalah yang mereka bawa benar dari Allah. Bukan mengada-ada, bukan mengarang-arang, bukan hanya ngaku-ngaku. Tapi risalah mereka benar dari Allah. Wajib diyakini. Siapa yang kufur kepada salah satu rasul saja, sama dengan kufur kepada semua rasul. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105, kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Kaum Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Nuh, yang mendustakan Nabi Nuh seorang, dianggap mendustakan seluruh rasul. Padahal saat itu hanya ada satu rasul pertama, rasul-rasul lain kan belum ada. Kan Nuh tadi rasul yang pertama. Rasul lain belum ada, belum lahir. Tapi oleh Allah dikatakan kaum Nabi Nuh telah mendustakan semua rasul. Padahal yang didustakan hanya satu, yaitu Nuh. Maka ketika menjelaskan ayat ini, berkata Syekh Al-Utsaimin, faja'alahumullahu mukadzibina li jami'ir rusul ma annahu lam yakun rasulun ghairah hina kadzabu. Allah menjelaskan bahwa kaum Nabi Nuh mendustakan seluruh rasul, padahal tidak ada rasul lain selain Nuh ketika mereka mendustakan Nabi Nuh. Karena mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Wa ala hadza, berdasarkan hal itulah maka fan-nasara alladzina kadzdzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa lam yattabi'uhu hum mukadzibuna lil Masih ibn Maryam ghairu muttabi'ina lahu aidha. Berdasarkan hal itu maka orang-orang Nasrani yang mendustakan kerasulan atau kenabian Muhammad SAW tidak mengikutinya, itu sama aja mereka mendustakan Isa al-Masih bin Maryam dan tidak mengikuti ajarannya. La siyama wa annahu qad basyarahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terutama Nabi Isa telah memberikan kabar gembira tentang akan adanya Nabi setelah beliau namanya Ahmad Muhammad. Dan ini oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran dalam surah As-Saff. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Sahih Bani Israel, aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab Taurat yang datang sebelumnya dan memberi kabar gembira kepada kalian dengan akan adanya Nabi setelahku namanya Ahmad. Sudah disampaikan, nanti kalau datang kalian wajib untuk mengikuti dan beriman. Falamma ja'ahum, ketika datang Nabi itu kepada mereka dengan membawa bukti apa mereka ini sihir yang nyata. Dituduh tukang sihir Nabi SAW.
Jadi mereka tidak mengikuti Nabi Isa dan tidak membenarkan Nabi Isa, mendustakan Nabi Isa minimal dalam hal ini. Dan kelak Nabi Isa ini turun, belum meninggal beliau, diangkat oleh Allah ke langit. Nanti turun lagi bukan sebagai Nabi baru, bukan sebagai pembawa ajaran baru, bukan. Itu untuk menegakkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Nabi SAW ketika melihat Umar membawa kitab Taurat, beliau marah. Lalu mengatakan, wallahi lau kana Musa hayyan. Demi Allah, seandainya Musa sekarang hidup, ma wasi'u illa tibai, tidak halal baginya kecuali mengikuti aku. Nabi-nabi sebelumnya kalau toh dihidupkan kembali di zaman Nabi SAW, wajib mengikuti beliau. Ya. Jadi inilah poin yang pertama. Beriman kepada para rasul berarti pertama mengimani bahwa risalah yang beliau bawa adalah benar-benar dari Allah, bukan karangan mereka sendiri. Atsani yang kedua, al-iman bima alimna ismahu minhum bi ismihi, misal Muhammad wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuh alaihimus salatu wassalam. Wa haulail khamsah hum ulul azmi minar rusul. Kedua, beriman kepada para rasul mencakup beriman kepada nama-nama yang kita ketahui sebagai nama bagi mereka, yang Allah jelaskan dalam Quran atau diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih, seperti nama Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh alaihimus salatu wassalam. Mereka 5 nabi yang oleh Allah disebut ulul azmi, disebut 5-limanya bersamaan di 2 ayat. Pertama dalam surah Al-Ahzab ayat 7, Allah menyatakan, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Dan kami telah mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau wahai Muhammad, juga dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dan dari Isa. Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, 5 disebut ulul azmi. Dalam surah Asy-Syura ayat 13 Allah menyatakan, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Allah telah mensyariatkan bagi kalian agama yang telah kami wasiatkan agama ini kepada Nuh, dan telah kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad, Nuh dan Muhammad, dan telah kami wasiatkan agama ini kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa isi wasiatnya? Tegakkan agama ini dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Jadi ada nabi-nabi yang oleh Allah disebut dalam Al-Quran. Selain ulul azmi ada Nabi Yusuf, bahkan jadi nama surat ya. Nabi, nama nabi yang dijadikan nama surat apa saja? Ada Yunus, ada Hud, ada Yusuf, ada Ibrahim, ada Hud, ada siapa lagi? Muhammad, ada, sudah ya. Yang tidak dijadikan sebagai nama surat ada sering disebut di dalam ayat-ayat, ya. Nah itu yang namanya disebut kita wajib imani namanya. Wa amman lam na'lam ismahu minhum fanu'minu bihi ijmalan. Adapun nabi yang kita tidak tahu karena tidak disebut namanya, kita imani secara ijmal, secara global. Karena banyak nabi yang namanya tidak disebut, kisahnya juga tidak diceritakan.
Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 78, "Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik." Sungguh kami telah utus para rasul sebelum engkau, hai Muhammad. Di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu, dan di antara mereka ada juga yang tidak kami ceritakan. Namanya pun tidak disebut, tapi ada nabi. Maka wajib untuk kita imani secara global. Adapun ada nama yang diduga nabi, tapi nggak ada keterangan dari Quran Sunnah, nggak boleh kita yakini bahwa itu nabi. Seperti contoh umpamanya, mungkin aja Buddha Siddhartha Gautama dulu nabi. Dulunya mengajarkan kebaikan, lalu oleh para pengikutnya setelah mati dirubah. Jadi aja Hindu atau Buddha. Nggak boleh kita meyakini, ada keterangan dari Quran Sunnah bahwa dia nabi. Atau Konghucu atau Zarathustra. Zarathustra melahirkan agama yang sekarang disebut Zoroaster. Ada agama Konghucu, Confucius itu Konghucu. Mungkin enggak mereka nabi? Tidak ada mungkin. Pokoknya enggak boleh meyakini. Karena ini perkara akidah. Perkara akidah enggak boleh dimungkin diduga-duga. Siapa tahu. Enggak ada siapa tahu. Karena ini akidah, perkara gaib tanpa ada nas, tanpa ada dalil dari Quran Sunnah, enggak boleh diyakini atau diduga-duga. Buah-buah nabi. Jangan buah-buah ya. Tidak ada buah-buah. Ini yang kedua. Ketiga. Poin yang ketiga, tasdiqu ma sahha anhu min akhbarihim. Membenarkan semua berita-berita yang sahih dari para nabi. Mau masuk akal mau tidak, mau berita tentang zaman dahulu ataupun zaman yang akan datang, kalau itu keluar dari mulut seorang nabi dan beritanya sahih, wajib dipercaya. Dan banyak nabi SAW menceritakan baik zaman baheula atau zaman nanti yang gak masuk akal. Seperti cerita tentang Dajjal. Itu enggak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis, berita, perkara gaib. Tapi keluar dari mulut Nabi SAW, dipastikan benarnya. Walaupun enggak masuk akal. Umpamanya Dajjal itu cuma 40 hari. Dajjal itu sudah ada sejak zaman baheula. Dan diceritakan ada seorang sahabat yang pernah bertemu dengan Dajjal dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nama sahabat itu siapa? Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW membenarkan kisah dari Tamim Ad-Dari ini. Sudah ada dulu, keluarnya nanti. Emang berapa ribu tahun usianya nggak masuk akal? Nggak masalah. Karena akal kita tidak mampu mencerna seluruh fenomena yang terjadi di alam ini. Karena kelemahannya. Terus Dajjal ini hanya 40 hari. Hari pertama lamanya sama dengan setahun, kedua sebulan, ketiga sepekan, keempat dan seterusnya sama dengan hari-hari biasa. Itu real, nyata atau hakiki maknanya. Dajjal bisa merintahkan langit untuk menurunkan hujan atau menahan curah hujan. Merintahkan bumi untuk mengeluarkan simpanan hartanya. Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak. Memerintahkan tumbuh-tumbuhan untuk mengeluarkan buahnya atau tidak. Menyuruh binatang-binatang untuk mengeluarkan susunya atau tidak. Itu kan gak masuk akal. Tapi ini keluar dari mulut Nabi SAW. Dan hadisnya, beritanya sahih. Hadis tentang Dajjal itu sampai mencapai derajat mutawatir maknawi. Wajib diyakini. Wajib dibenarkan. Ya. Tentang masa lalu banyak yang gak masuk akal ya. Kalau para nabi dulu di antara nabi ada yang berperang. Lalu menang, harta rampasan perang dikumpulkan di tempat terbuka. Setelah terkumpul berdoa, turun api yang menyambar membakar
harta rampasan perang yang terkumpul. Karena rampasan perang haram bagi nabi-nabi sebelumnya. Dan dihalalkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Wajib kita percaya. Mau masuk akal mau tidak ya. Mau realistis mau tidak. Selama hadisnya sahih wajib untuk kita percayai. Poin yang keempat adalah al-amalu bi syariati man ursila ilaina minhum. Mengamalkan syariat Nabi yang diutus kepada mereka, kepada kita. Kalau kita di zaman sekarang yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW, wajib syariatnya diamalkan. Enggak wajib mengamalkan syariat Nabi-Nabi sebelumnya, enggak. Karena kita bukan umat mereka dan nabi-nabi sebelumnya hanya diutus kepada kaumnya masing-masing, umatnya masing-masing. Adapun Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Maka kalau zaman Nabi dahulu seruannya ya qaumi, ya bani Israel. Kalau Nabi Muhammad dalam Al-Quran ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak pernah ya qaumi, tidak pernah umpama ya Arab, ayyuhal Arab, wahai bangsa Arab. Enggak ada. Tapi ya ayuhan nas, baik bangsa Arab ataupun bangsa Ajam, termasuk orang Sunda, ya. Maka ya semuanya terkena dakwah dari salah Nabi SAW. Semua terkena kewajiban mengamalkan syariat. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, demi Allah, mereka manusia itu tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau hai Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang diperselisihkan di antara mereka, lalu mereka tidak merasakan keberatan sedikit pun dalam hati mereka tentang apa yang kau putuskan, dan mereka pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Tunduk kepada apa yang engkau tetapkan dengan setunduk-tunduknya. Wajib menerima dan kemudian untuk mengamalkannya. Nah, amal ini yang menjadi tujuan pokok diturunkannya syariat. Tidak sekedar difahami, diketahui, dihafalkan, tapi yang lebih penting diamalkan. Tapi pengamalan mustahil dilakukan tanpa faham, tanpa tahu, tanpa mengerti. Inilah wajibnya kita menuntut ilmu agar amalan kita benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Itulah 4 poin cakupan iman kepada para Rasul. Jadi pertama, meyakini para Rasul itu membawa risalah yang benar-benar dari Allah Azza wa Jalla, bukan karangan mereka. Kedua, beriman kepada nama-nama para nabi, para rasul yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran atau disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih. Yang ketiga, adapun yang tidak disebut namanya kita imani secara global. Ketiganya membenarkan semua berita sahih dari para nabi tersebut, dan yang keempat mengamalkan isinya. Termasuk bagian dari mengamalkan adalah mempelajari, karena amal tidak mungkin bisa dilakukan secara benar kalau tidak faham, tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya. Plus termasuk bagian dari mengamalkannya adalah mengajarkan dan mendakwahkannya. Karena siapa yang sudah memiliki ilmu wajib didakwahkan, wajib diajarkan, wajib di-share, dibagi ke sebanyak mungkin orang, ya. Inilah 4 cakupan dari beriman kepada para nabi dan para rasul.
Beriman kepada para nabi, para rasul seperti yang dijelaskan tadi akan membuahkan beberapa kemuliaan berikut ini. Buah dari beriman kepada para nabi, para rasul. Pertama, al-ilmu birahmatillahi ta'ala wa inayatihi biibadihi haitsu arsala ilaihim rusul liyahduhum ila siratillah. Yubayyinu lahum kaifa ya'buduna Allah li'anna al-aqla al-bashari la yastaqilu bima'rifati dzalik. Pertama, mengetahui kasih sayang Allah, perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Allah itu tidak menciptakan terus culjen kop sabodo kumaha maneh. Teu kitu. Setelah diciptakan, diberikan bimbingan, petunjuk agar mereka itu memperoleh gambaran tentang tujuan hidup mereka. Kemana mereka kelak pergi setelah mati. Dan selama hidup apa yang mereka harus lakukan. Dengan cara diutusnya para nabi, para rasul. Untuk menjelaskan. Ini jalan Allah. Menjelaskan bagaimana cara beribadah kepada Allah. Karena agama tidak bisa difahami, tidak bisa ditetapkan oleh akal manusia. Agama ini dasarnya apa? Wahyu, bukan akal. Makanya banyak beberapa poin dari ajaran agama yang enggak masuk akal dan tidak bisa dijelaskan oleh akal. Kenapa sholat harus ada ruku, sujud, berdiri, duduk, tidak cukup eling-eling saja. Tidak cukup kayak orang-orang lain yang berzikir atau bersemedi. Akal tidak bisa menjelaskan. Kenapa 17 rakaat? Kenapa 5 kali waktu sehari semalam? Kenapa doanya harus itu? Itu nggak bisa ditetapkan oleh akal. Kenapa wudhu harus membasuh anggota-anggota tertentu? Tidak anggota wudhu yang lain. Kenapa harus 3 kali? Ya, dan seterusnya itu akal nggak bisa menetapkan. Maka agama bukan berdasarkan akal. Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Lau kana hadza din ala ar-ra'yi lakana asfal al-khuf aula bil masih min a'la." Kalau agama ini berdasarkan ra'yu, berdasarkan akal, niscaya bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Ketika wudhu pakai sepatu, Nabi kok mengusap bagian atas, bukan bagian bawah. Padahal yang paling kotor bagian bawah. Kenapa nggak bagian bawah? Akal nggak bisa. Mana yang lebih wajib, sholat apa saum? Dua-duanya wajib. Tapi lebih wajib sholat. Saum kadar kewajibannya di bawah sholat. Tapi kenapa wanita yang haid, kalau sholat selama haid tidak harus diqadha, kalau saum wajib diqadha? Akal nggak bisa. Mana yang lebih najis, air kencing atau air mani? Air kencing najis, air mani gak najis. Kalau air mani terkena pakaian, pakaian itu boleh dipakai untuk sholat. Jadi lebih najis air kencing. Tapi kenapa kalau kena air kencing, kalau air kencing keluar tidak wajib mandi, cukup dibasuh dan wudhu. Tapi keluar air sperma wajib mandi, nggak sah kalau hanya wudhu. Mana yang lebih besar dosanya, membunuh atau berzina? Membunuh, tapi bukan berarti berzina kecilnya, kade, oleh salah paham. Tapi kenapa saksi untuk pembunuhan cukup 2, saksi untuk perzinahan harus 4? Itu akal nggak bisa mencernanya. Karena agama berdasarkan apa? Wahyu, bukan akal. Ya. Maka ada orang mengatakan beragamalah dengan akal sehat. Sehat menurut dia berarti sakit tuh. Akal sehat nggak mungkin bertolak belakang dengan nas Al-Quranul Karim. Setiap hasil produk akal yang menyimpang dari nas Al-Quran dan hadis itu bukan akal sehat, akal gila. Tapi orangnya mengklaim sebagai akal sehat. Ada yang kayak begitu. Mari beragama dengan akal sehat. Perempuan jadi kurung-kurung acan.
Salah. Mari beragama dengan wahyu, dengan Quran Sunnah, bukan dengan akal sehat. Yang bikin agama bukan akal sehat kita, tapi Allah Azza wa Jalla. Nah, akal yang sehat pasti mengikuti Quran Sunnah, bukan menjadi hakim terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Itu buah pertama. Jadi yakin Allah itu sayangnya bager ke kita. Tidak membiarkan kita berada dalam kebingungan dan kegelapan. Diberi Rasul yang diutus, kitab gamblang jelas tujuan hidup kita, arah hidup kita, bagaimana yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jauhi, jelas. Taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anhu illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang gamblang dan jelas, malamnya bagaikan siangnya. Tidak akan ada yang menyimpang dari agama ini kecuali pasti dia binasa, karena sudah gamblang. Kita kan sekarang jelas hidup untuk apa? Oh, kita diciptakan untuk ibadah. Ibadahnya gimana? Gini-gini, gamblang, detil, jelas, rinci. Apa yang dilarang? Ini, jauhi. Kurang apa lagi? Kurang jelas gimana lagi ya? Buah yang kedua, syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra. Akan lahir rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang sangat besar. Diutusnya para nabi, nikmat yang luar biasa besar. Ketiga, mahabbatur rusul alaihimus salatu wassalam wa ta'zimuhum. Wa thanau alaihim bima yaliqu bihim. Liannahum Rasulullah Ta'ala. Wa liannahum qawmu bi ibadati wa tablighi risalati wa nushi li ibadih. Ketiga, akan muncul rasa cinta kepada para Rasul alaihimus salatu wassalam dan memuliakan mereka. Menyanjung mereka dengan sanjungan yang layak tapi tidak berlebihan. Karena mereka para utusan Allah, mereka telah melakukan ibadah yang hebat, menyampaikan risalah dan memberi nasihat kepada manusia. Inilah 3 buah dari beriman kepada para Rasul dengan pemahaman yang benar. Ya. Cukup sampai di sini saja dulu kajian kita, dan kita masuki sekarang dengan sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Ada yang suka protes. Saya ini kalau habis kajian selesai langsung buka HP. Itu sopan. Kenapa saya buka WA? Kadang-kadang ada pertanyaan lewat WA yang masuk, makanya saya cek gitu ya. Pertanyaan pertama. Mohon kiat-kiat agar hati tetap tenang ketika menghadapi berbagai macam cobaan. Syukron. Sering saya ungkit. Ketika ada cobaan, musibah yang membuat kita sedih, nangis, bagaimana agar kita bisa tenang, bahkan bisa senang, merubah musibah menjadi anugerah, merasa bahagia di tengah penderitaan. Itu yang disebut dengan ridha. Makna ridha diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab At-Tuhfah al-Iraqiyah fil a'malil qalbiyah. Ar-ridha itu adalah sururul qalbi bimuril qadha. Bahagianya hati, gembiranya hati di tengah pahitnya ketetapan Allah. Ketika ada ketetapan Allah yang pahit berupa musibah, kita senang bahagia. Kok bisa? Ya bisalah. Saya berikan contoh dalam kehidupan dunia. Ada orang yang melakukan sebuah kegiatan, dia menderita. Ketika melakukan atau mengalami kegiatan itu, menderita secara fisik, tapi hatinya senang dan bahagia.
Contohnya apa? Contoh orang yang olahraga. Olahraga ini bikin capek, ngos-ngosan. Main bola, kadang ya minimal capek, kadang-kadang luka, kadang-kadang keseleo, kadang-kadang beradu kepala, kadang-kadang ditekel oleh lawan sampai gogoleran. Ada yang begitu? Bukan ada, pasti ada dalam setiap main bola. Menderita? Iya. Sakit? Sakit. Capek? Capek. Lelah? Lelah. Kapok? Enggak. Kenapa? Hatinya senang. Kalau lagi baru 5 menit main oleh pelatih, keluar kamu ganti. Mentegak. Ya. Besoknya disuruh main lagi, hayu. Ya. Itu ridho dengan penderitaan yang sedang dialami. Kedua, orang yang nge-gym. Lihat waktu nge-gymnya, saya pernah beberapa kali nge-gym. Ketika angkat beban itu menderita, pegel, tiba bergeg sampai teriak gitu ya. Wah gitu. Tapi teriakan ini dianggap normal, wajar di sana. Kalau nggak lagi olahraga angkat beban, lagi gini tiba-tiba teriak, oh gelo ya jelema. Tapi ketika olahraga, badminton nyemes, nyangkut, wah teriak, dianggap nu gelo teh? Ente, normal, wajar. Menderita pegel. Menderita itu bukan saat itu, malamnya, aduh, lalinu badan. Bergerak aja sakit. Kapok enggak? Enggak kapok. Besok walaupun harus bayar, nge-gym kan bayar ya. Dan mahal lagi, ya. Nah, walaupun menderita hati senang dan banyak lagi yang lain. Kenapa menderita tapi senang? Sebab yakin di balik penderitaan ini banyak kebaikan. Dengan nge-gym, sel-sel ototnya rusak, tapi diperbaiki oleh tubuh dan itu yang menimbulkan rasa pegal, jejeletitan. Yakin setelah itu tenaga kita lebih kuat. Otot kita menonjol, nafas kita lebih panjang, stamina kita lebih meningkat, penampilan kita lebih kece. Kan gitunya? Itu kebaikan-kebaikannya. Makanya ridha walaupun menderita. Pasien datang ke dokter lagi sakit. Oleh dokter si pasien dibuat menderita. Ayo nih saya tojos dengan jarum. Suntik. Sakit? Sakit, ya. Kadang-kadang diinfus, kadang-kadang diambil darah, kadang-kadang harus dioperasi, menderita. Tapi ketika pasien disuntik senang hatinya, ridho, mangga doh, diasongkan tabujurna. Kenapa? Karena yakin di balik rasa sakit itu ada kebaikan menyembuhkan. Setelah itu kata dokter, jangan makan yang enak-enak. Kambing, simontong, durian enak. Nggak boleh. Apa makan? Yang pahit-pahit saya kasih. Dimakan enggak? Atau dibuang? Dimakan. Pahit, nyengir, tapi hati ridho, senang. Kenapa? Yakin di balik itu ada kebaikan. Ya, kata dokter, minggu depan datang lagi ke sini, saya suntik lagi, saya kasih yang pahit-pahit lagi, saya mintai lagi uang. Datang lagi enggak? Datang. Kenapa? Kan menderita, yakin di balik semua itu ada kebaikan. Nah, demikian juga musibah yang Allah berikan. Kita menderita dengan musibah itu. Bagaimana caranya agar kita ridho, senang dengan itu? Yakini di balik musibah itu banyak kebaikan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak dapat musibah. Apa kebaikannya? Dosa-dosa gugur. Pahala juga nambah atas kesabaran kita dalam menghadapi musibah yang menyakitkan tersebut. Doa kita lebih didengar, makbul oleh Allah Azza wa Jalla. Derajat kemuliaan kita diangkat lebih tinggi. Dan ingat, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Apa maknanya dua kali kalimat diulang persis? Maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Jadi ketika datang musibah yang menyakitkan, apa yang ada di pikiran kita bukan fokus kepada musibahnya, tapi fokuslah
Dua kebahagiaan apa yang Allah akan berikan kepada saya setelah berlalunya musibah ini? Muncul optimisme, muncul harapan, muncul semangat ya. Akhirnya kita tidak stres dengan musibah karena di balik musibah banyak anugerah yang Allah akan berikan kepada kita ya. Terakhir, bagaimana menyikapi naik turunnya iman yang terkadang down banget dengan realita kehidupan. Terasa capek menghadapi hidup yang begini-begini terus seperti jalan di tempat. Terkadang terbersit dalam pikiran apa enggak pantas untuk belajar karena banyaknya dosa. Apa enggak pantas untuk bahagia karena banyaknya dosa. Tak sadar gening penyebabnya banyak dosa. Pertama, agar iman ini meningkat, pertama, banyak belajar ilmu. Ilmu ini hidayah. Orang yang sedang belajar ilmu, imannya naik. Maksudnya belajar ilmu syar'i, ngaji seperti ini. Kenapa? Pertama, hidayah Allah turun. Yang kedua, rahmat Allah turun. Yang ketiga, ampunan Allah turun. Ini mau faham, mau tidak terhadap pelajaran yang diberikan, minimal itu semua udah dapat. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafatsumul malaikah wa ghasyatumur rahmah unzilat alimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul untuk mengkaji kitab Allah kecuali malaikat turun menaungi mereka, rahmat diturunkan, sakinah ketentraman jiwa dan Allah puji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Terus orang selama ngaji malaikat salawat, Allah juga salawat. Salawat Allah memuji kepada mereka di hadapan para malaikat. Salawat para malaikat memintakan ampunan. Selama kita ngaji, malaikat berdoa Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Dikabul. Selama ngaji dosa kita ini berguguran. Coba, selama ngaji dosa berguguran, pahala nambah, rahmat turun, sakinah turun, para malaikat mendoakan dan seterusnya. Dan itu otomatis menambah iman. Rahmat dan sakinah yang Allah turunkan menambah iman. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma iman. Itu Al-Fat ayat keempat. Allah telah menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada hati orang-orang mukmin. Di antara dengan cara ngaji. Untuk apa? Menambah iman mereka dari iman yang sudah ada. Jadi pertama, sering ngaji ya. Yang kedua, tobat dari dosa-dosa. Yang ketiganya, coba banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberi hidayah. Baca sering-sering Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana dan seterusnya. Baca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Baca Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maula. Dan banyak lagi doa-doa menambah keimanan. Itu yang ketiga. Keempat, gaul. Gaul dengan orang-orang soleh yang berilmu agar kecipratan dan hindari pergaulan dengan orang-orang buruk, orang-orang bodoh, ahli maksiat, kerjaannya melalaikan kewajiban. Nanti kita terbawa-bawa ya. Ini diantara beberapa kiat agar iman kita terupgrade lagi ya. Cukup ya sampai di sini. Sebentar lagi kita maghrib. InsyaAllah kita jumpa kembali Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.